Halo penonton, gue sehat di sini dan semoga kalian sehat selalu di sana. Akhirnya tayang nih salah satu anime romance komedi paling gue tunggu adaptasinya, yaitu Kubo-san wa Mob wo Yurusanai. Jadi di video ini gue mau kasih sedikit pendapat gue soal anime ini yang menurut gue bagus. Gue ngikutin manga anime ini udah dari jauh hari sebelum anime ini tayang. Bahkan saat adaptasi anime ini diumumkan, gue udah selesai baca manganya sampai chapter terbaru. Dan gue sangat menunggu adaptasi anime ini karena untuk manganya aja gue udah suka. Bahkan gue juga koleksi manga anime ini saking sukanya gue sama ceritanya. Sinopsis anime ini bercerita tentang seorang siswa bernama Shiraishi Junta yang memiliki hawa keberadaan yang begitu tipis. Dengan kondisi seperti itu, Shiraishi sulit diketahui keberadaannya dan sering tidak terlihat. Padahal seringkali Shiraishi berada di dekat orang yang sedang mencarinya. Di lain sisi, terdapat seorang siswi bernama Kubo Nagisa yang selalu menyadari keberadaan Shiraishi dimanapun dia berada. Kubo Nagisa yang bisa menyadari keberadaan Shiraishi selalu menggoda dan menjahili Shiraishi dengan candaannya dan malah membuatnya semakin berteman dekat dengan Shiraishi. Dan dari sinilah komedi romantis antara Shiraishi Junta dan Kubo Nagisa dimulai. Seperti itu untuk sinopsis singkatnya. Oke, langsung aja ke pendapat gue soal anime ini. Bicara episode 1 anime ini, gue puas banget sama adaptasinya. Studionya bisa mengemas setiap panel lucu yang ada di manga, sehingga ketika dibuat versi anime, unsur lucunya tidak hilang. Penggambaran animenya juga tidak dibuat neko-neko dan tetap mengikuti desain manganya, sehingga setiap karakternya digambar dengan imut sama seperti yang kita lihat di versi manga. Jika dilihat sinopsisnya, anime ini tidaklah jauh berbeda dengan anime Takagi, di mana keduanya menggunakan konsep yang sama, yaitu karakter perempuan yang jahil kepada MC karena memiliki rasa suka kepadanya dan tingkah lucu keseharian mereka ketika bersama. Tapi jika harus memilih, gue lebih suka anime Kubo dibanding Takagi. Berbeda dengan Nishikata, yaitu MC dari anime Takagi, yang dimana Nishikata sudah menjadi karakter yang mudah bergaul dan memiliki teman dari awal cerita, dan bertemu dengan Takagi, Shiraishi tidaklah seperti itu. Dia yang memiliki hawa keberadaan tipis menjadi karakter yang tidak memiliki teman dan sulit berkomunikasi, kecuali dengan Kubo. Perbedaan ini yang membuat gue suka sama anime Kubo. Anime ini bukan hanya romance dan komedi saja, tapi juga akan berisi perjuangan Shiraishi dalam mencari teman dan menjadi pemberani dalam berkomunikasi dengan Kubo yang selalu mendampingi Shiraishi. Mungkin anime Takagi memang menjadikan tingkah laku lucu antara Takagi dan Nishikata menjadi nilai jual utama, tapi gue lebih suka tipe cerita di mana MC ingin berubah menjadi lebih baik dan ada heroin yang mendukung MC untuk perubahan itu. Dengan adanya unsur seperti itu membuat anime ini tidak monoton yang hanya menceritakan kisah romance antara MC dan heroin. Dan kalau tidak salah, anime Takagi masih berlatar di bangku SMP. Tapi kenapa jika di anime gue lebih suka latar ceritanya berada di SMA atau enggak di bangku perkuliahan? Di awal episodenya gue merasa agak aneh karena gambar yang memperlihatkan karakter selain Shiraishi digambar tidak memiliki mata dan hanya mulut saja. Tapi jangan salah, sebenarnya kita sedang diperlihatkan sudut pandang dari Shiraishi yang dimana orang-orang sulit menyadari keberadaannya dan tidak ada yang memperhatikan keberadaan Shiraishi. Ini merupakan detail yang menarik yang diselipkan oleh studionya. Mantap. Komedi di anime ini juga sukses membuatku ketawa, apalagi waktu scene ini. Gue jadi happy sendiri karena adaptasinya benar-benar membuat gue puas. Tingkah laku Shiraishi yang tidak bisa membalas perbuatan Kubo juga menjadi daya tarik anime ini. Dan juga saking tipisnya hawa keberadaan Shiraishi, dia sampai dicap sebagai makhluk mistis di sekolahnya. Dan yang paling mudah menemukannya hanya Kubo seorang. Sama seperti Seika dari Saikyo Omyoji, gue juga suka sama suara si MC yang kalem dalam berbicara, sehingga enak untuk didengar bagi gue. Gue juga suka banget sama karakter Kubo yang cantik dan imut banget kalau dilihat. Apalagi suaranya diisi oleh Kana Hanazawa. Hal itu benar-benar oh my god. Di anime ini komedi salah pahamnya juga lucu, di mana Shiraishi tidak pernah tahu di mana dia melakukan kesalahan, tapi kadang dia membuat Kubo marah. Untuk visual animasinya sendiri gue gak ada masalah. Menurut gue animasinya sendiri udah bagus karena sesuai dengan versi manganya. Gue benar-benar mengapresiasi studio Pinjam yang sudah berhasil mengadaptasi anime ini dengan bagus dan benar-benar membuat gue gak sabar untuk episode 2 anime ini.
Oke, jadi itu pendapat gue soal anime ini dan episode satunya. Sepanjang gue nonton episode satunya, gue belum menemukan hal yang bisa gue kritik habis-habisan. Dan gue hanya bisa dibuat senang sama animenya. Tapi untuk episode kedepannya, gue nggak tahu bakal gimana. Coba tulis pendapat kalian soal anime ini di kolom komentar. Mari sama-sama kita diskusikan dan saling bercerita pengalaman dalam menonton anime ini. Gue ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menemani gue sampai akhir video. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.